Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 di Mandua Tulungagung. Matsama sesi ini adalah sejarah Mandua Tulungagung yang di dalamnya berisi tentang identitas Mandua Tulungagung, visi Mandua Tulungagung, indikator visi Mandua Tulungagung, misi Mandua Tulungagung, sejarah singkat Mandua Tulungagung, dan di akhir sesi ada sebuah pertanyaan untuk kalian jawab melalui link yang sudah disiapkan oleh panitia. Sebelum memasuki materi, perkenankan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama Yuni Lestari, lahir di Trenggalek pada tanggal 14 Juni 1967 sebagai pengajar kimia di Mandua Tulungagung mulai tahun 1995 sampai dengan sekarang. Alamat rumah di Jalan Ki Mangunsarkoro Gang 4, nomor 7B, Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Mari kita mulai materi Matsama kali ini dengan mengenal identitas Mandua Tulungagung. Nama madrasah, Madrasah Aliyah Negeri 2 Tulungagung. Alamat madrasah, Jalan Ki Mangunsarkoro, Kotak Pos 101, Beji, Boyolangu, Tulungagung, Jawa Timur. Nomor telepon 0355321817. Nomor fax 0355321817. Website www.manduta.sch.id. Email manduatulungagung@gmail.com. Nomor statistik madrasah 311.34.04.11.046. Tahun berdiri 1990. Nama kepala madrasah Dr. Anda Miftahur Rohmah MAG. Program yang diselenggarakan MIPA, IPS, Bahasa dan Budaya, serta Keagamaan. Waktu belajar pagi hari. Berikut ditampilkan beberapa gambar mengenai sisi Mandua Tulungagung. Selanjutnya akan saya sampaikan tentang visi Mandua Tulungagung. Visi madrasah adalah terwujudnya Mandua Tulungagung yang cerdas, dedikatif, inovatif, kompetitif, berjiwa Islami dan berbudaya lingkungan sehat yang sering kita singkat dengan cerdik, bersemi, dan berbudaya lingkungan sehat. Indikator cerdas adalah prestasi akademik meningkat, dapat mengatasi masalah dengan cepat dan tepat, rata-rata nilai ujian meningkat, mampu bersaing di setiap kompetisi akademik. Indikator dedikatif adalah tumbuhnya rasa memiliki pada semua warga madrasah dan terjalinnya hubungan kekeluargaan antara warga madrasah serta alumni. Indikator inovatif, berpikir realistis dan berorientasi masa depan, senang melakukan riset dan pembaharuan untuk kemajuan, memiliki jiwa wirausaha, mampu mengenali potensi dan prestasi diri.
Indikator kompetitif. Unggul dalam bersaing ke jenjang pendidikan tinggi. Mampu bersaing di setiap kompetisi, baik akademik maupun non-akademik. Unggul dalam bersaing ke dunia kerja. Indikator berjiwa Islami. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran Islam. Meningkatkan budaya Islam dalam kehidupan sehari-hari, berakhlak mulia terhadap orang tua dan warga madrasah serta masyarakat. Indikator berbudaya lingkungan sehat, selalu menciptakan lingkungan bersih dan sehat, membudayakan warganya untuk hidup bersih dan sehat, mewujudkan tercapainya prestasi Madrasah Adiwiyata. Misi madrasah nomor 1, menumbuh kembangkan semangat belajar sepanjang hayat pada seluruh warga madrasah. 2. Menciptakan suasana belajar yang nyaman, kondusif, dan menyenangkan. 3. Melaksanakan strategi pembelajaran dan bimbingan secara efektif. 4. Menumbuh kembangkan semangat keunggulan pada seluruh warga madrasah. 5. Mendorong dan membantu siswa untuk mengenali potensi dan prestasi dirinya. 6. Mengembangkan pembelajaran ekstrakurikuler yang mengintegrasikan kecakapan hidup. 7. Menumbuh kembangkan penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan. 8. Selalu menciptakan lingkungan bersih dan sehat. 9. Mewujudkan tercapainya prestasi Madrasah Adiwiyata. Tujuan Mandua Tulungagung. Tujuan madrasah mengembangkan potensi peserta didik agar meningkatkan kepribadian akhlak mulia, kecerdasan, pengetahuan, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Adapun moto madrasah, luruskan niat, optimalkan ikhtiar, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Berikut adalah Bapak dan Ibu yang pernah dan sedang menjabat sebagai Kepala Mandua Tulungagung. Pertama, Bapak Repin S. menjabat mulai tahun 1968 sampai dengan tahun 1975. Bapak Sujai Habib menjabat tahun 1975 sampai dengan tahun 1982. Bapak Sanusi menjabat mulai tahun 1982 sampai 1988. Tahun 1988 sampai dengan 1992, Bapak Repin S. menjabat lagi sebagai Kepala Mandua Tulungagung. Bapak Sofwan Hadi Prayitno menjabat mulai tahun 1992 sampai 1996. Bapak Dr. Andes Marjuni MPD menjabat mulai tahun 1996 sampai dengan 2005. Pak Munaji SHMM menjabat mulai tahun 2005 sampai dengan 2010. Bapak Dr. Andes Khairul Huda MAG menjabat mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Ibu Dr. Anda Miftahur Rohmah MAG menjabat mulai tahun 2015 sampai dengan sekarang.
Adapun sejarah Mandua adalah sebagai berikut. Cikal bakal berdirinya Mandua Tulungagung tidak terlepas dari sejarah adanya pendidikan guru agama 4 tahun swasta yang ada di Tulungagung. Kemudian pada tahun 1970, PGAN 4 tahun menjadi PGAN 6 tahun Tulungagung dengan SK Menteri Agama nomor 166 tahun 1970 tanggal 3 Agustus 1970 dengan kepala Bapak Reben S sampai dengan tahun 1971. Kemudian, pada kepemimpinan Bapak Reben S, PGAN 6 tahun Tulungagung beralih fungsi menjadi Madrasah Aliyah Negeri 2 Tulungagung dengan SK Menteri Agama RI nomor 64 tahun 1990 tanggal 25 April 1990 dengan pertimbangan bahwa jumlah tamatan pendidikan guru agama negeri secara rasional sudah memenuhi kebutuhan tenaga guru pendidik agama untuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Jadi, tanggal 25 April 1990 merupakan tanggal berdirinya Mandua Tulungagung. Perkembangan Mandua Tulungagung selanjutnya adalah sebagai berikut. Pada tahun pelajaran 2009-2010, Mandua Tulungagung membuka program unggulan yang diberi label GOC atau Global Oriented Class bersamaan dengan adanya program RSBI pada Dinas Pendidikan. Angkatan pertama program ini telah meluluskan sebanyak 58 siswa pada tahun pelajaran 2011-2012. Lulusan program ini 100% diterima di perguruan tinggi lewat jalur undangan, bidik misi, dan SNMPTN sesuai dengan pilihannya. Pada tahun pelajaran 2012-2013, kelas unggulan GOC telah meluluskan angkatan kedua dengan jumlah 60 siswa. Kelas unggulan GOC juga menggunakan kurikulum internasional yang mengacu pada kurikulum IGCSE, International General Certificate of Secondary Education, yang dikembangkan oleh CIE, Cambridge International Examination. Seiring peraturan pemerintah yang menghapus RSBI, maka program GOC ini juga ditutup. Pada tahun pelajaran 2012-2013, mulai dibuka layanan pendidikan kelas akselerasi dengan jumlah siswa 12. Seiring perubahan kurikulum menjadi kurikulum 2013, program akselerasi dihapus. Program akselerasi ini meluluskan sebanyak 2 angkatan.
Mulai tahun pelajaran 2012-2013 juga dibuka program Prodistik bekerja sama dengan ITS Surabaya dengan maksud untuk membekali keterampilan TIK bagi siswa yang tidak melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Hingga saat ini program Prodistik masih berlanjut. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014, pemerintah menyelenggarakan Sistem Kredit Semester atau SKS. Mandua Tulungagung menyelenggarakan Sistem Kredit Semester atau SKS mulai tahun pelajaran 2017-2018. Dalam SKS, proses pendidikan diprogramkan agar setiap peserta didik dapat belajar dengan lama belajarnya bisa kurang dari 6 semester dengan cara menyelesaikan penguasaan setiap atau seluruh mata pelajaran lebih cepat. Tahun 2019, Mandua Tulungagung telah meluluskan 13 peserta didik dengan waktu belajar 4 semester. Semua peserta didik lulusan pembelajar cepat ini diterima di PTN sesuai yang diinginkan. Tahun 2020, Mandua Tulungagung meluluskan 7 peserta didik dengan waktu belajar 4 semester. Bagi peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan seluruh mata pelajaran sesuai waktu belajar yang tersedia, tetap difasilitasi sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang dipersyaratkan dalam kurikulum. Demikianlah uraian singkat tentang sejarah Mandua Tulungagung. Selanjutnya, silakan dikerjakan tugas berikut. Dan materi dari saya akhiri. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.